Sebelum sampai ke tangan petani, pupuk harus melalui proses perjalanan yang panjang, mulai dari proses pengiriman bahan baku pupuk ke pabrik, produksi pupuk, hingga proses distribusi produk pupuk. Dalam alur distribusi pupuk, pupuk yang telah siap pakai didistribusikan dari pabrik, kemudian ke distributor, setelahnya diserap oleh kios pupuk lengkap atau KPL, hingga berakhir sampai ke petani. Kali ini, kami berkesempatan berkunjung ke PT Petrokimia Gresik untuk melihat bagaimana alur perjalanan distribusi pupuk dari hulu hingga ke hilir. Ya, saya berada di TUKS, Terminal untuk Kepentingan Sendiri PT Petrokimia Gresik, di mana ada 4 dermaga di sini, dan ini dipakai untuk tempat kapal bersandar bagi pemenuhan bahan baku untuk PT Petrokimia Gresik, maupun juga untuk distribusi pupuk yang sudah diproduksi untuk keluar. Dan kita tadi sudah dibawa masuk ke command center, di mana itu menjadi tempat kontrol untuk dermaga 4 ini yang dipakai untuk pengkondisian kapal baik yang masuk maupun yang keluar. Dan di command center itu juga bagian dari yang mengatur. Di situ akan ada jadwal, misalnya sebulan yang akan datang akan ada kapal yang akan masuk untuk mengirim bahan baku, atau kapal yang masuk untuk mengambil barang dan lain sebagainya. Dan dari command center itulah kemudian operasional 4 dermaga ini bisa dilakukan dengan baik. Dan saat ini kita berada di TUKS, Terminal untuk Kepentingan Sendiri PT Petrokimia Gresik. Dan saat ini sedang dilakukan proses pembongkaran untuk bahan baku disalurkan, dan ada 2 sistem yang dipakai oleh PT Petrokimia Gresik. Yang pertama adalah sistem pembayer, di mana dari kapal akan langsung ditarik melalui peralatan yang memang sudah ada di sini, dan kemudian yang satunya lagi menggunakan truk. Penggunaan truk ini masih dipakai untuk menjangkau gudang-gudang yang agak jauh yang tidak bisa terjangkau oleh sistem conveyor. Dan satu lagi ada kapal yang sedang bersandar, di mana kapal ini sedang memuat pupuk yang sudah diproduksi oleh PT Petrokimia Gresik untuk diangkut ke gudang penyimpanan yang ada di luar Pulau Jawa terutama, dan harus menggunakan kapal atau jalur laut. Dan ini sedang dilakukan pembongkaran dan akan didistribusikan ke distribution center yang ada di luar pabrik Petrokimia Gresik ini. Setelah proses pengiriman bahan baku pupuk dari TUKS atau Terminal untuk Kepentingan Sendiri milik PT Petrokimia Gresik ke dalam pabrik, lantas bahan baku pembuatan pupuk diproses untuk diproduksi. Dari hasil produksi inilah produk pupuk siap pakai disimpan di gudang multiguna untuk selanjutnya bisa didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Dan saat ini saya berada di gudang multiguna. Multiguna 1, multiguna 2, di mana masing-masing gudang ini mampu menampung 50.000 ton pupuk, baik yang bersubsidi maupun yang non-subsidi. Dan tadi saya dan tim dipandu oleh tim dari bagian kehumasan Petrokimia Gresik mengelilingi gudang multiguna ini, dan ditunjukkan pada titik-titik mana produk yang dipakai oleh masyarakat yang kita lihat dan kita saksikan, baik yang subsidi maupun yang non-subsidi. Gudang ini menjadi gudang penyimpanan setelah diproduksi dari pabrik produksinya, di mana di sana ada gudang namun hanya dengan kapasitas 4.000 sampai 5.000 dalam satu kali produksi, di mana saat ini sedang dalam kondisi yang cukup penuh. Hampir semua titik ini dalam posisi yang terisi, tapi memang sebagian besar yang terlihat ini adalah pupuk yang non-subsidi, di mana untuk yang pupuk subsidi sebagian kecil dan sudah terserap. Dan ketika daya serapnya sedang rendah, maka di sini akan penuh di gudang ini. Ketika daya serapnya tinggi, di mana banyak pupuk yang dipakai oleh petani, maka di sini akan berkurang. Dan saat ini cukup penuh di sini karena masa tanam sudah sedang berjalan. Pupuk siap pakai yang telah diproduksi pabrik kemudian didistribusikan kepada distributor yang nantinya akan diserap kembali oleh KPL, dan dari KPL inilah para petani dapat menerima secara langsung produk pupuk yang mereka butuhkan. Awalnya kita mengajukan PO dulu kepada
produsen pupuk Indonesia. Kita mengajukan bahwasanya kita mau menebus pupuk. Kita menebus pupuk, habis itu kita mengambil ke gudang penyangga. Gudang penyangga masing-masing kita mengambil dari gudang penyangga, terus kita masukkan ke dalam gudang. Di sini gudang distributor. Terus masukkan ke gudang distributor, lalu baru disalurkan kepada KPL. Habis itu kita barusan distribusikan kepada kios. Itu kios baru dijualkan kepada petani tersebut. Pupuk untuk yang bersubsidi di Sragen itu untuk urea sendiri kisaran itu sekitar 30.000 ton. Untuk urea 30.000 ton. Ya, betul. Untuk Ponska itu sekitar 20.000 ton. Ponskanya 20.000. Untuk yang saya kelola itu untuk urea itu sekitar 6.000 ton. Kalau yang untuk Ponska sekitar 4.000-an ton. Gitu. Kalau PT Mondrisjaya mengampu ada 5 kecamatan untuk Ponska, yang 3 kecamatan untuk urea. Kalau untuk yang Ponska itu ada di Kecamatan Kerampal, Sidoarjo, Karangmalang, terus sama tadi Kerampal, Sidoarjo, Karangmalang, Jenar, sama Kedawung. Kalau yang subsidi ini di sini sekarang ada Ponska Plus yang pertama, kedua ada SP26, terus ada Nitralet, dan juga ini ada sedikit produk Petrocas yaitu. Untuk KPL memang terbagi dua, KPL dari Gapoktan dan Mandiri atau non Gapoktan. Kami kebetulan UD Barokah dari non Gapoktan. Untuk berinteraksi, kelompok tani itu bisa kita panggil, bisa kita hubungi. Jadi ketua kelompok tani biasanya menjelang penyerapan itu datang. Dan kita biasanya setelah musim berakhir kita ngasih catatan. Si A habis, si B tinggal ini, si C tinggal ini. Kebetulan kami melakukan itu. Jadi petani sendiri kalau datang, Mas, kuota saya tinggal berapa? Oke, kita gesek ke. Ini kuota nasional, ini kuota yang Anda dapat. Ini Pak, biasanya saya dapat pupuk dari kios atau KPL itu dengan dosis urea itu 205 kilo itu per hektar satu musim. Tapi kalau untuk Ponskanya itu dapat 90 kilo per hektar per musim. Tapi untuk saat ini sebenarnya juga ada tambahan relokasi Pak. Itu menjadi 125 kilo. Sebenarnya kalau kebiasaan petani untuk kebutuhan 1 hektar itu standarnya itu urea itu 3 kental, Ponska ya 3 kental Pak. Lebih bagusnya kalau ditambah SP36. Dari pemerintah yang ada cuma urea sama Ponska. Ini saya ya terpaksa saya memakai pupuk kandang sendiri. Di samping itu saya juga menggunakan itu pupuk Ponska Plus, juga sebagian saya kasih SP26. Saat ini pupuk bersubsidi difokuskan kepada urea dan NPK. Kedua jenis pupuk ini diperuntukkan bagi 9 komoditas pokok dan strategis yang berdampak terhadap laju inflasi. 9 komoditas tersebut adalah padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao. Melalui perjalanan pupuk yang panjang inilah, petani dapat memaksimalkan lahan pertanian mereka dengan produk pupuk yang berkualitas. Sistem penyaluran pupuk dan distribusi yang baik ini menentukan bagaimana hasil pertanian bisa maksimal.